Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Erli Mulyani SE, MSI. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ferdi Chandra dengan NIM 21059015 dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pembahasan kasus pada video kali ini yaitu schedule anggaran. Contoh soal dari schedule anggaran sebagai berikut. Minor corporation memproduksi dan menjual produk yang perminatannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Dengan informasi-informasi sebagai berikut. Dan untuk yang pertama yaitu produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut, dengan catatan semua penjualan adalah kredit. Pada kuartal tahun kedua, anggaran penjualan pertama yaitu ada 40.000, tahun kedua 60.000, tahun ketiga 100.000, dan tahun keempat 50.000. Dan pada kuartal tahun ketiga, anggaran penjualan yang pertama ada 70.000 dan kedua ada 80.000. Dan yang kedua, penjualan ditagih dengan pola sebagai berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Dan selanjutnya, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Dan selanjutnya, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Lalu, biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola sebagai berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81,50 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Dan apa yang diminta dari kasus di atas? Yang diminta itu susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan tersebut. Baiklah, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, anggaran penjualan disusun sebagai berikut ini. Anggaran penjualan pada kuartal tahun pertama 40.000 dikali dengan harga jual per unit sebesar $8 dengan total penjualan 320.000. Pada kuartal kedua, $60 dikali 8 sama dengan 480. Dan tahun ketiga, $100.000 dikali 8 sama dengan 800.000. Dan tahun keempat $50 dikali 8 400.000. Dan tahunannya anggaran penjualan per tahun sebesar 250.000. Dengan total penjualan 250.000 dikali harga jual per unitnya itu ada 8, maka total penjualan per tahun ada 2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Piutang usaha memiliki saldo awal sebesar 65.000. Penjualan kuartal pertama $320.000 dikali 75% sama dengan 240.000. Dan dapat dilihat bahwa total penerimaan kas pada kuartal pertama
65.000 ditambah 240.000 sama dengan 305 dolar. Untuk kuartal tahun kedua, penjualan kuartal pertama 320 dolar dikali 25% sama dengan 80 dolar. Penjualan kuartal kedua 480 dolar dikali 75% sama dengan 360 dolar. Maka dapat kita lihat bahwa total penerimaan kas pada kuartal tahun kedua adalah 440.000. Pada kuartal ketiga, penjualan kuartal kedua 480.000 dolar dikali 25% sama dengan 120.000 dolar. Ditambah penjualan kuartal ketiga 80.000 dolar dikali 75% sama dengan 600.000 dolar. Maka total penerimaan kasnya adalah 720.000 dolar. Pada kuartal keempat, penjualan kuartal ketiga 800.000 dolar dikali 25% sama dengan 200.000 dolar. Ditambah penjualan kuartal keempat 400.000 dolar dikali 75% sama dengan 300.000 dolar. Maka total penerimaan kasnya pada tahun keempat adalah 500.000 dolar. Piutang usaha tahunannya merupakan 65.000 dolar. Penjualan kuartal pertama sebesar 320.000 dolar. Penjualan tahun kedua 480 dolar. Penjualan kuartal ketiga 800.000 dolar. Penjualan kuartal keempat 300.000 dolar dengan total penerimaan kas sebesar 1.965.000 dolar. Baiklah, kita masuk ke soal kedua. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Dengan keterangan, anggaran penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, dapatlah total kebutuhan, dikurangi persediaan barang jadi, dan dapatlah produksi yang dibutuhkan. Pada kuartal tahun kedua, yang pertama, anggaran penjualan 40.000 ditambah persediaan barang jadi 18.000. Dapatlah total kebutuhan 58.000 yang dikurang dengan persediaan barang jadi sebesar 12.000, maka produksi yang dibutuhkan pada tahun pertama 46.000 dolar. Pada tahun kedua, 60.000 ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan yaitu 30.000. Dapatlah total kebutuhan 90.000 yang dikurang persediaan barang jadi 18.000. Maka dapatlah hasil produksi yang dibutuhkan 72.000. Pada tahun ketiga, anggaran penjualan 100.000 ditambah persediaan barang jadi 15.000, maka total kebutuhan 115.000 dikurang persediaan barang jadi 30.000, maka produksi yang dibutuhkan adalah 85.000. Dan pada tahun keempat, anggaran penjualan 50.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 21.000, maka total kebutuhannya 71.000 dikurang persediaan barang jadi 15.000, maka produksi yang dibutuhkan adalah 56.000. Dan anggaran penjualan tahunan 250.000 yang ditambah dengan persediaan barang akhir 21.000, maka total kebutuhannya adalah 271.000 yang dikurang dengan persediaan barang jadi 12.000, maka produksi yang dibutuhkan tahunan merupakan 259.000. Begitu juga pada kuartal tahun ketiga yaitu 73.000. Berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang perlu dibeli sebagai berikut. Pada kuartal tahun kedua, produksi yang diperlukan yang pertama 46.000 dikali dengan bahan baku yang diperlukan per unit 5, dan hasil yang didapatkan yaitu kebutuhan produksi sebesar 230.000 dolar. Ditambah persediaan awal bahan baku 36.000 dengan total kebutuhan 266.000, dikurang persediaan awal bahan baku 23.000. Dapatlah hasil bahan baku yang akan dibeli sebesar 243.000. Lalu dikali dengan biaya bahan mentah per ponnya yaitu 0,80 dolar. Untuk itu, biaya bahan mentah yang akan dibeli pada tahun pertama sebesar 194.400 dolar. Pada tahun kedua, produksi yang diperlukan 72.000 dikali dengan bahan baku yang diperlukan per unit yaitu 5, didapatkan kebutuhan produksi 360.000. Lalu ditambah persediaan awal bahan baku
$42.500. Maka total kebutuhan yang didapatkan yaitu $402.500. Dikurang dengan persediaan awal bahan baku $36.000. Bahan baku yang akan dibeli yaitu $366.500. Lalu dikali dengan biaya bahan mentah per pon $0,80. Untuk itu, pada tahun kedua didapatkan biaya bahan mentah yang akan dibeli $293.200. Begitu juga pada tahun ketiga dan keempat. Maka pada tahun kedua didapatkan hasil untuk produksi yang diperlukan yaitu $259.000, kebutuhan produksi $1.295.000, persediaan awal bahan baku $36.000, total kebutuhan $1.331.500, persediaan awal bahan baku $23.000, bahan baku yang akan dibeli $1.308.500, biaya bahan mentah yang akan dibeli $1.046.800. Pada kuartal tahun kedua yang pertama yaitu didapatkan kebutuhan produksi sebesar $365.000. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, maka perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Kuartal tahun kedua, utang usaha memiliki saldo awal pada tahun pertama yaitu $81.500. Pembelian kuartal pertama $194.400 dikali dengan 60%, maka hasil yang didapatkan yaitu $116.640. Untuk total pengeluaran kas pada tahun pertama yaitu $198.140. Pada tahun kedua, pembelian kuartal pertama $194.400 dikali dengan 40%, didapatkan $77.760. Lalu ditambah dengan pembelian kuartal kedua $293.200 dikali dengan 60%, $175.920, maka total pengeluaran kas pada tahun kedua yaitu $253.680. Untuk tahun ketiga, pembelian kuartal kedua $293.200 dikali dengan 40%, dapatlah hasil $117.280, ditambah dengan pembelian kuartal ketiga $328.400 dikali dengan 60%, maka dapat dihasilkan yaitu $197.040. Maka total pengeluaran kas pada tahun ketiga yaitu $314.320. Pada tahun keempat, pembelian kuartal ketiga $328.400 dikali dengan 40%. Hasil yang didapatkan yaitu $131.360 ditambah dengan pembelian kuartal keempat $230.800 dikali dengan 60%. Didapatkan hasil $138.480. Maka total pengeluaran kas pada tahun keempat yaitu $269.840. Pada kuartal tahun ketiga, utang usaha memiliki saldo awal yaitu $81.500. Pembelian kuartal pertama $194.400. Pembelian kuartal ketiga $293.200. Pembelian kuartal ketiga $328.400. Pembelian kuartal keempat $138.450. Total pengeluaran kas pada tahun ketiga yaitu $1.038.950. Sekianlah presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai kasus schedule penganggaran. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.